It's cute, don't cut it. Tahu mama sayang, it's cute, don't cut it. Tapi macam mana kan kita makan ini? Udah kayak sauna guys. Kena air uap. Tapi uap ayam, baunya kayak bau ayam. Mari kita cek kita punya ayam guys. Wow, mau selesai kan? Oh my goodness, meletus. Don't burn yourself. Salty. Hai teman-teman, selamat pagi. Welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Kembali lagi di dapur saya, guys. Nah, hari ini teman-teman saya sebenarnya itu mager karena alergi saya kambuh lagi. Tapi disebabkan karena saya sudah defrost ayam yang kedua hari lalu. Niat saya mau masak mie ayam, cuma Isabella sakit jadi saya tunda. Dan hari ini saya alerginya yang kambuh dan mager, tapi udah tidak ada pilihan lagi. Saya harus masak juga mau tidak mau. Karena takut nanti ayam saya rusak gitu. Jadi yang saya defrost itu hanya bahagian pahanya karena di paha itu kan ada tulang. Kalau bahagian dadanya itu baru saya beli kemarin ayamnya. Jadi itu saya tidak khawatir bakalan rusak. Cuma yang saya takut itu bagian pahanya. Ini tulangnya saya mau pakai buat sup. Sementara dada dengan daging-daging daripada daripada sayap ini, saya mau buat dia punya ini daging ayam daging ayam untuk mie ayamnya gitu. Nah di sini saya udah rebus dulu air. Soalnya kalau ngerebusnya ini take time karena ini kayaknya saya punya panci ini agak sedikit tebal, jadi dia makan waktu sedikit lama untuk memanasinya. Ini saya pakai panci yang agak kecil sedikit. Saya ada 3 kan, satu yang begini, satu yang agak panjang, satu lagi besar. Tapi saya rasa ini cukup. Kalau nggak cukup nanti saya pindahkan. Untuk sementara saya mau bersihin dulu ayam-ayam saya. Saya nggak tahu bakalan pakai 2 kotak dada itu apa kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti saya pakai 1 aja. Karena kan ada juga pahanya gitu. Jadi yang dari paha ini saya cuma ambil dagingnya sedikit, sisanya saya akan rebus. Dan kulitnya nanti saya akan bikin jadi minyak kulit ayam gitu guys. Jadi kita lanjut aja yuk. Kenapa saya selalu pakai telenan yang kecil ini? Karena yang kecil ini khusus untuk daging. Telenan yang besar saya pakai selalunya untuk sayur-sayuran. Jadi telenan yang kecil ini yang saya pakai untuk buat daging-daging. Mari kita cobain mengerjain daging saya dulu ya guys, sebentar. What's that? Chicken leg. Oh my goodness. Ini mama mau skin dia. Don't cut it, it's cute. Hah? Don't cut it, it's cute. It's cute, don't cut it. Tahu mama sayang, it's cute, don't cut it. Tapi macam mana kan kita makan ini? Apa ini? Too cute. Yes. Nggak mau mama potong. No. Apa yang cute kulitnya? The chicken? Yes. I know. Terus macam Stop ini susahnya. cutting it. Oke, mama stop cutting it. Dia suruh jangan potong, cute katanya. Ayam ini cute, dia jangan kasih potong. Katanya gimana ini? Terus macam mana mau masak? Kok jangan jadi vegetarian? That's cute. Stop cutting. Kau jangan bilang kau jadi vegetarian. Cute katanya jangan dipotong. Ini udah nggak ada lagi nak. Nyawa ayam ini sudah tidak ada sayang. Ayam ini is okay now to eat. They are not alive anymore. They are fine to eat. It's fine to eat now. It's okay to cook now because they are not alive anymore. Why? Because they already supposed to eat now. They become meat that you want to eat, that you can eat now. Nah ini semua ayam-ayamnya teman-teman. Ini tulangnya yang saya akan rebus. Masuk ke dalam sini. Dan ini kulit ayam yang nanti saya buat minyaknya. Inilah dagingnya. 1 balang begitu yang saya mau masak. Ini saya masukin dulu ya. Saya punya ini tulang-tulangnya. Ini kita rebus dulu. Saya mau rebusan kotor ini dibuang, jadi biarin aja begini. Kita iniin dia dulu, rebus sebentar. Nah ini airnya saya akan ganti ya teman-teman, yang keruh ini kita akan ganti biar nanti sup kita itu tidak sekeruh begini. Jadi saya mau supnya agak bening. Dan ini kita akan tukar airnya, oke? Udah kayak sauna guys, kena air uap. Tapi uap ayam, baunya kayak bau ayam. Bukan aromaterapi oil, ini bau ayam. Ini kenlap saya, ini kita usihkan dulu. Itu saya biarin kering soalnya, kalau nggak dibiarin kering apek. Oke.
Ini mangkuk kecil-kecil begini tuh banyak loh. Lama banget ngisinya. Bentar. Oke, udah cukup dulu 3/4. Ini kita udah bisa masukkan kita punya tulang ayam balik ke dalam sini ya teman-teman. Tuh. Dan sekarang saya tinggal mau membuat, memblender bumbu halusnya untuk sup maupun untuk si ayam. Setelah itu nanti kita buat peritilan-peritilan lainnya. Untuk sementara itu kita hanya konsentrate dulu membuat bumbu. Motong-motong bawang. Nah ini centongan untuk kemudian nanti. Di sini lengkap semua. Ini kayaknya kurang airnya. Saya akan tambahin lagi. Oke? Ini yang makan cuma kita-kita aja. Jadi satu ini itu udah cukup untuk keluarga saya. Dan ayamnya ini juga kalau udah dimasak kan nanti bakalan ciut, dia bakalan sedikit. Kita lihat berapa jadi, oke? Terus sementara ini hanya satu baskom begini. Kita lihat, oke? Sekarang saya mau beres-beresi bumbu dulu, bumbu. Ini kayaknya pertama kali saya buat mie ayam. Semoga aja resep ini berhasil. Karena saya resep biasanya kan ciplak sana, ciplak sini, ciplak sana berdasarkan selera mulut saya. Jadi kalau saya udah tahu makan mie ayam di luar, oh ini ada di dalam ini gitu. Jadi semoga aja berhasil. Oke, kalau misalkan ada kekurangan dengan bumbu-bumbu yang saya buat di sini, mohon maklum ya teman-teman. Kan cara masak orang dan resep tersendiri itu berbeda. Tapi intinya pasti ada bahan 5 pokok di dalam setiap masakan. Bawang putih, bawang merah, antara cabai iya atau tidak, dengan lengkuas, serai, jahe yang begitu itu pasti akan masuk ke dalam, dan bumbu-bumbu halus lainnya seperti ketumbar, merica, kemiri dan lain-lain itu pasti udah tidak salah lagi. Jadi kita lihat berhasil apa tidak, oke? Ini yang pastinya bawang putih dan bawang merah itu harus tidak pelit supaya bumbunya terasa enak, endulitan ya. Ini tidak semua ya. Kita agak-agak saja. Bumbu seperti biasa saya akan agak-agak sesuai dengan selera saya dan selera keluarga saya. Bawang putih, ini bawang putih yang saya sudah beli, udah dikupasin. Oke. Oh, tuh. Oh, tuh. Serap untuk bumbu ayam. Oke. Dan udah cukup. Ini untuk berdua aja. Sup dengan ayamnya, bumbu ayam, mie ayam. Bumbu ayam. Saya tidak pakai jamur hari ini. Saya lupa beli jamur dan kebetulan saya pergi ke Walmart, jamur yang saya mau itu tidak ada. Jadi untuk mie ayam jamur. Dan lagi satu, saya kurang pasti kalau si Dedi itu suka jamur, mushroom. Karena kita jarang sekali makan mushroom di rumah ini. Kalau terikut sekiranya kita pergi keluar makan mie ayam, kalau ada di dalam itu, kita makan. Tapi kalau khusus untuk kita masak-masak itu biasanya saya skip guys. Karena kita kurang suka. Saya suka tapi tidak selalu. Tergantung mood saya makannya. Oke, mari kita mulai potong-memotong. Potong, memotong. Bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar. Dan apa ini namanya? Kunyit. Serta lada. Ketumbar saya sedikit lagi. Ada ketumbar ini tidak ya? Ketumbar. Oh ini, ada ketumbar biji. Saya pakai ketumbar biji aja, saya blender. Kalau kurang tinggal nambahin ketumbar bubuk dengan merica. Jangan bilang merica saya sudah habis ya. Wow. Saya punya lada putih. Lada putih saya tidak banyak lagi. Sedikit lagi guys. Saya mau masukkan di ke dalam sup, tidak cukup. Sebentar, saya lihat dulu. Dan kemiri. Coba. Bentar. Bawangnya aja udah segini ya teman-teman. Kalau untuk supnya saya tidak buat banyak bawang merah, cuma bawang putih yang saya fokus. Tapi kalau untuk ke mie ayamnya, bawang merahnya saya lebihkan dibanding bawang putih. Aduh. Tadi udah berapa habis? Kayaknya 700 gram. Soalnya satu gini itu setengah kilo. Saya sudah habiskan 1,5. Aduh. Banyak banget ya. Tenang guys, tenang. Di sini itu bawang tidak setajam atau serasa seperti bawang di Indonesia. Dia agak kurang, jadi saya selalu pakai bawang di sini itu banyak. Kalau kita kan di Indonesia berapa siung aja udah cukup. Kalau di sini saya rasa bawangnya kurang begitu terasa.
Jadi saya suka masukkan banyak. Dan lihat nih, gede-gede banget kan. Nah oke, untuk sup, untuk mie ayam kurang. Soalnya ayamnya banyak banget. Jadi kita bumbu harus banyak. Kunci utama kalau saya masak itu saya selalu buat bumbunya banyak. Iya sayang. Ambil lah. Ambil. What do you want? Isabella lagi kurang enak badan. Kemarin kita udah bawa dia ke dokter. Udah ada satu after satu ya, one after another ya, Li. Gede-gede banget bawang di sini itu. Tapi saya suka. Jadi kalau memotonginnya itu kita nggak perlu lama kan. Sebentar aja. Udah ini, udah apa namanya? Udah selesai. Biasanya kalau habis ngupasin bawang itu tidak dicuci langsung dipakai. Kalau saya harus semuanya harus saya cuci walaupun saya sudah bersih-bersihkan kupasin daripada kulitnya begini itu, saya rasa masih kurang bersih guys karena kan kulitnya itu kotor, kita pegang-pegang mengupasi dia itu saya rasa harus dicuci balik gitu. Ini bumbunya saya akan samakan seperti kalau mau masak sup untuk kuah bakso ya teman-teman. Jadi cuma bedanya itu kalau kuah bakso kan saya pakai tulang sapi. Kalau mie ayam ini saya pakai tulang ayam. Jadi di sini ada bawang putih, bawang merah. Bawang merahnya segini aja yang banyaknya. Kita perbanyak bawang putih untuk sup. Bawang putihnya banyak guys, biar enak. Berasa. Kayaknya saya perlu bawang putih lagi deh ini ya. Tuh. Dengan kita punya ini daun bawang tapi yang kepalanya aja. Dengan kita punya kemiri. Saya pakai 5 aja. Udah. Ini untuk sup. Kita blender. Nanti saya masukkan kemiri. Lada putih, cuma lada putihnya nggak ada guys, habis. Aduh, udahlah apa yang ada aja lah ya. Hah? Lupa nyolokin. Lupa mau nyolokin. Alright. Coba kita lihat. Oke. Sudah halus teman-teman. Ini kita tumis dulu. Coba tengok ini ketumbar kan? Iya ini ketumbar. Oke. Saya mau cuci dulu ketumbar saya. Seginilah ya. Kebanyakan ini. Segitu aja. Ini sambil menunggu, kita blender kita punya bawang-bawang dulu ya teman-teman untuk kita punya mie ayam. Bumbu mie ayam, ketumbar, bawang merah yang banyak, bawang putih. Saya harus buat 2 kali karena tidak muat. Dengan kemiri. Secukupnya, agak-agak sesuai dengan selera. Ini bumbunya saya sudah bisa masukkan ya teman-teman. Sudah kekuningan begini. Ini untuk supnya doang. Racikan bumbu sup. Sekarang kita masukkan yuk. Nih, kita masukkan dia punya ke dalam ya teman-teman. Kita punya bumbu. Perbumbuan. Serap. Oke. Wow. Tuh. Ini kita mau buat minyak ayam, jadi minyaknya agak sedikit banyak. Tuh. Minyak kulit ayam, bukan minyak ayam, minyak kulit ayam. Nih, bawang putihnya mana? Kulitnya. Tuh. Terus itu bawang putih teman-teman ya. Masukkan jahe sedikit. Ini nanti minyak yang saya akan pakai ya teman-teman, antara ini atau ini. Jadi tengok nanti, kita coba dulu ini untuk makan yang pertama. Dan selanjutnya kita coba yang ini, yang kedua kalinya.
kita lihat ya, ini mie udon sebenarnya. Kan mie udon. Saya coba, kemarin itu Amanda buat kayak pakai mie udon begini, itu enak. Saya mau cobain, mereknya mungkin berbeda. Tapi untuk sementara itu kita habiskan yang ini dulu, karena ini mungkin nggak bisa tahan lama. Oke, situasi kita punya kulit ayam sama minyak-minyaknya begini guys. Ntar lagi saya saring dia. Kayaknya minyaknya kebanyakan ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa dipakai buat masak kemudian. Kayaknya saya terbuat kebanyakan minyak karena saya tadi bilang konsentrasi sebentar, anak saya sudah balik. Udahlah ya, kita cobalah yang terbaik. Sekarang saya mau saring dulu dia di sini. Minyak ini. Serap. Itu udah kayak minyak goreng biasa ya, nggak ada spesialnya. Gagal guys, gagal, it's okay lah ya. Udah, itu aja. Harusnya tadi sedikit, tapi saya kebanyakan. Saya bilang sedikit, tapi kebanyakan ya sudah lah ya. Udin. It's okay. Nah, nih udah minyaknya itu minyak bawang, minyak ayam dengan bawang putih. Mari kita masak ayamnya guys sekarang. Bumbu yang udah dihaluskan seperti biasa, kita akan tumis dulu. Ini teman-teman, mari kita masukkan serai dengan daun-daunnya semua. Nah, kita aduk-aduk. Masukkan kunyit. Ups. Ini bumbunya udah bisa ya teman-teman. Saya masukkan ayamnya dulu ya. Baru kita ungkep balik lagi. Terus kita tungguin. Oke? Ini udah siap. Kita boleh masukkan ayam sekarang. Mari kita cek kita punya ayam guys. Wow. Ini saya pindahkan posisi saya punya kompor ya. Karena kompor yang di sebelah sini itu lebih ini dia. Lebih besar apinya. Jadi saya pindah ke sini. Ini sup saya nih. Sup ayamnya. Dan saya juga akan masukkan bakso ya teman-teman sedikit. Jadi dia mie ayam bakso. Ini kita masukkan karena udah mau selesai kan. Oh my goodness, meletus. Tuh, nah. Sekalian manasin aja ini baksonya, oke? Sekarang kita mau suruh Pak Bray dulu coba kita punya ayam. Kita punya ayam. Garlicky? Yeah, I like that. Rasa bau garlicnya kata si Daddy. Pula. I don't want the chicken. Just try with the chicken and see what you think. Gak mau ayam ya? Maunya cuma kuahnya aja. It's hot. Don't burn yourself. Salty? A little bit salty. Ya kan? Sedikit agak asin. Okay. Saya rasa oke lah kalau pakai sup ya. Saya bilang sama si Daddy, kayaknya saya masukkan kebanyakan garam. Well, I mean, this is the paste. So when you put it with something, it's going to make it less. I know. Let's try. Kayaknya tambahin air sedikit lagi. I think I'll put more water and see what happens. Mayroon sedikit aja. Soalnya dia agak sedikit asin. But remember, when you put it with something, it's going to. It's got a good flavor though. Right? Kata si Daddy enak, cuma dia agak sedikit asin karena saya tadi kemasukan garam 2 kali daripada yang seharusnya. Saya udah masukkan, saya lupa, saya rasain, oh kurang sedikit lagi, saya tuang banyak. Tapi kalau udah pakai sup biasanya tidak begitu ya. Coba kita try lagi. Kalau udah kasinan saya ini rempong sendiri loh. Saya kan kurang suka asin. Mungkin bagian orang ini udah rasa oke. Ini kalau dimakan begitu saja dia agak sedikit asin. Tapi kalau dikasih kuah mungkin nanti oke. Kita try ya. One way to prove it, masukkan di dalam mie ayam guys. Kita biarin aja dulu dia matang. Ini saya lagi bikin sambal ya teman-teman. Saya merebus cabai dengan ini bawang putih. Ada 3 siung di dalam. Nanti saya blender. Habis itu saya jatuh. Habis itu saya mau merebus mie dengan sayur. Nah mie ini ada 2 jenis. Yang ini mie wonton. Kita akan rebus dulu semua, nanti biar tinggal manas-manas ya. Soalnya saya udah malas banget ini. Seharian masak-masak begini itu. Kita rebus aja, besok tinggal manas-manas sih. Oke guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mie. Ini airnya saya sudah sediakan. Cuma saya mau tunggu cabai saya masak dulu baru saya pindahin. Karena kompor penuh, nggak muat, nanti tumpah semua. Kompor saya ada 4, cuma balang-balang ini besar kan, terpenuhi dia.
Jadi untuk menghindari tumpah semuanya, kita ini kan guys, kita apa namanya, kita tunggu. Kita blender dulu ya, kita punya sambal. Ya, tinggal makan guys, saya sudah lapar, ayam saya udah masak tuh. Semua udah masak. Si Dedi kayaknya nanti ini makan malam, saya makan siang deh, makan siang menjelang malam. Saya kan udah tidak boleh makan terlalu banyak kalau malam, jadi nggak apa-apa, pas banget. Mari kita lihat saya punya ayam. Tuh. Ayam kita udah begini guys. Ini saya kecilkan apinya ya, karena saya nungguin dia menyerap aja dia punya bumbu biar lebih enak lagi. Ini kita akan kasih garam sedikit. Ya, dengan kaldu dan air. Air secukupnya aja. Ini cabenya agak banyak, jadi saya kasih sedikit banyak. Lebihkan ini ya, biar jangan terlalu pedas. Ini kaldu. Mari kita rasain guys. Cukup sudah pedasnya. Ini sendok baru ya. Kalian jangan khawatir, ini sendok. Tidak saya celupkan tadi ke mulut saya. Mantap, gurih. Pedas sekali. Pedas sekali. Tambahin sedikit airnya guys. Pedas sekali guys. Oke, blender sedikit lagi. Enak banget. Mantul. Ini kalau ada ceker lebih enak ya. Cuma sehari-hari ini skip aja lah ceker. Juga nanti jadi kerjaan seharian. Jadi kayak udah masak untuk 1 RT saya. Nanti kalau enak, saya akan mampir ke rumah Mami Jo, saya akan kasih dia. Kalau tidak enak, maksudnya kalau udah saya makan nanti pakai 1 paket gitu, kalau saya rasa enak dan presentable, saya kasih. Kalau nanti kurang, saya tidak kasih. Soalnya ini tadi saya tidak ada lada. Nanti juga minyak-minyak ini kan, kalau saya iniin juga kan harus ada lada, kecap asin. Saya nggak lengkap, lada sama kecap asin tidak ada guys. Ya udahlah ya. Sekarang kita mau merebus. Nanti saya juga mau menggoreng ini wonton. Kita jadikan dia kerupuk. Saya nggak ada buat dumpling kayak gitu kan. Jadi kita jadikan dia kerupuk aja. Saya nunggu kering guys. Dan jangan terlalu becek, basah. Kita tunggu kering deh ya. Biar enak teman-teman. Seharian masak di dapur ini loh. Big project. Karena saya masak banyak kan. Jadi kalau masak banyak itu kita perlu waktu banyak guys. Udah kayak mau undang teman-teman yang datang ke rumah ini. Tengok ayam saya aja sebelanga. Tapi nggak apa-apa. Saya suka masak banyak-banyak begini itu karena biar bisa nanti ke depan harinya. Beberapa hari ke depan. Nah, tuh. Tinggal nungguin kuah. Apalagi? Ini goreng kerupuk. Apalagi ya? Cuci-cuci. Habis itu sudah. Si dia digoreng dumpling. Goreng wonton, try sayang. Hot. Apa enak? Perfect. A little bit yellow brown. A little more. Just a little more. Enak. Nanti kita masukkan dalam mie. Sayur sudah. Tinggal mie. Nggak. Kamu yang give Nathaniel. What? Give Nathaniel. Kasih adik. Suka kali lo begitu. Nggak muat. Oke, let's boil our noodles. Mari kita masak kita punya noodles. 1 chunk. 1 mie. Celutuk. 1 mie. Celutuk. 1 lagi. Ada muat 3 guys. Kita tungguin ya. Gini. This is how you do it. Look sayang. Kan biar gampang ngangkatnya. Ini saya bilang hampir seharian saya masakin, saya bilang Mas Dedi, bisa bayangkan kalau saya suruh orang datang ke rumah ini, kapan mau masak, kapan mau makannya. Ini, mie-nya ternyata lama juga matang ini. Mie yang ini ya. Au, panas. Coba try, tengok deh. Au. Udah menjadi. Tinggal kita
Tiriskan airnya. Look. Hii. Pak Bre konsentrate goreng wonton. Tuh, teman-teman, satu mie sebelah sini. Kan kita gulung-gulung, gulung-gulung. Nah, lagi. Panas. Long nails is hard to use chopstick. Susah banget kalau kuku panjang. Banyak banget ininya. Harus begini pegang chopstick itu harus ada caranya. Kalau cara yang seperti yang saya pakai biasa itu nggak bisa. Oke, ini kita naikkan balik ke atas ya biar saya panasin. I think I'm gonna, ayo okay sayang. I'm gonna turn that one. I'm gonna put my soup back up here and reheat it. Ini saya naikkan balik ya teman-teman. Karena saya mau makan kan. Saya panasi dulu dia. Oke, udah mau selesai. Mangkuk yang di sini itu saya mau makan. Sekalian saya masuk ke dalam ya teman-teman. Sekarang saya mau merebus mie yang udon ini dulu. Kita lihat apa jadi, oke? Tes. Kalau sekiranya dia penampakannya tidak begitu bagus, saya skip. Let's try. Mie udon. Reheat mie udon. Nih, mie-nya begini nih. Look, Dede. Masukkan dalam. Let's try. Kita try ya. Nih, kasih minyak ini, minyak tadi, minyak kulit ayam sedikit. Dengan, seharusnya pakai kecap. Do you want the soy sauce, sayang? No. Si Daddy nggak mau soy sauce. Terus itu masukkan kita punya, katanya my wife allergic to it. So, jadi dia nggak mau. Ih, sayang, banyak. Are you okay with this noodle, this much? Sure. Mau banyak banget. Habis dari sini, kita masukkan kita punya mie ayam, kita punya ayam, habis itu kita punya kuah. Ya. Oops, sorry. Do it again. Capitan. Sayurnya di sini. Saya punya sayur. Nanti aja. Si Dedi aja beresin dulu. Nih, Terus daging ayamnya. Nih guys, wow. Tuh, baru kuahnya dari pinggir. Nah, wih, sebentar. Belum selesai, daun bawang, bawang goreng. Oke, daun bawang, bawang goreng. Jadi nggak mau pakai kecap. Bawang goreng. Mari kita makan, guys. Wah, mie ayam. Makan, guys. Udah mau habis. This is cooked for hours, so it cannot make you diarrhea. No. Saya bilang masih Daddy ini masaknya ini berjam-jam. Nggak mungkin main stress This is not the kind of stuff that makes you sick anyway. That was one of my go-to meals in Indonesia because I knew it would make me sick. As long as the chicken's cooked. I feel like one ingredient is not in here. Saya rasa kayak ada kekurangan dengan menu ini, kayak kurang, I don't know. What would you put? Kayak ada yang kurang ini, apa kurang pedas, kurang kecap. Oh, am I sick? I hope not. My life would be miserable.
Sampai Oke teman-teman, tadi waktu kita makan itu baterai handphone saya mati tiba-tiba, jadi saya tidak tahu dia recording apa tidak. Dan ini saya sudah bungkusin semuanya untuk disimpan masuk ke dalam kulkas. Saya dapat kuahnya ada segini. Dan ayamnya juga, cabai, mie. Besok kalau ada kekurangan saya akan buat lagi. Dan di sini piring-piring saya mau cuci. Ini semua waktunya untuk bersih-bersih. Tadi udah dicuci ya sebagian, tapi ya udahlah ya kan. Namanya juga masak, ini bekas-bekas kompor-kompor, belanga-belanga. Dan ini nanti kalau sempat saya mau antar ke Mami Jowo ya. Saya mau ini mie ayam, ini ayamnya. Pokoknya ini ada kayaknya 2 porsi bisa lah itu. Cukup semoga aja. Cabenya saya kasih segini karena Mami Jowo sekarang nggak bisa makan cabai banyak. Jadi ini semoga aja nanti saya bisa sempat ngantar ke sana, oke? Semoga aja enak ya. Semoga kalau saya kasih Mami Jowo enak. Kalau nggak enak nanti saya akan perbaiki ke depannya. Saya akan tanya dia apa yang resepnya yang membuat dia lebih enak lagi nanti ke depan. Oke, kita lanjut. Sekarang saya beres-beres dulu.